Omikron membuat geger negara-negara dunia. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, langkah dunia menghambat penyebaran virus corona menghadapi tantangan baru berupa kemunculan varian baru virus corona ini. Omikron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada 9 November 2021. Varian ini disinyalir menjadi penyebab lonjakan kasus di Afrika Selatan dalam beberapa minggu berikutnya. Di akhir November, Omikron juga terdeteksi ada di sejumlah kasus COVID-19 di Inggris, Jerman, Belgia, hingga Hong Kong. Sejumlah negara pun memberlakukan pembatasan perjalanan ke Afrika. Sama seperti varian Delta, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memasukkan Omikron dalam kategori varian of concern atau varian yang harus diwaspadai. Varian dengan nomor ilmiah B11529 itu diduga sejumlah ahli lebih menular dari varian COVID-19 lainnya karena tercatat memiliki kemampuan mutasi yang sangat tinggi, melebihi 30 sel kunci protein spike. Karakteristik ini yang membuat varian ini membutuhkan kewaspadaan semua pihak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa varian Omikron yang menjadi varian under investigation oleh WHO pada 24 November 2021 langsung ditingkatkan menjadi varian of concern 26 November 2021. Varian ini meloncat melampaui level yang namanya varian of interest. Menteri Kesehatan Budi menuturkan, dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru. Varian-varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Setiap ada varian baru, alfa, beta, delta, selalu terjadi lonjakan. Dengan begitu, faktor utama lonjakan adalah varian baru. Varian Omikron cepat menjadi varian of concern karena mutasinya sangat banyak dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini. Mutasinya ada sekitar 50 dan sebanyak 30 mutasi ada di spike protein di mahkota dari corona. Mutasi yang buruk-buruk itu dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok mutasi yang meningkatkan keparahan. Kedua, kelompok mutasi yang meningkatkan transmisi penularan. Ketiga, kelompok mutasi yang meningkatkan escape immunity atau bisa menghindari vaksin. Kami ingin memastikan bahwa kemampuan jaringan lab sudah mampu untuk melihat penyebarannya di dunia, mengidentifikasi dengan cepat, dan membuat kita bisa merespons kebijakan dengan cepat. Yang nomor 2, kebijakan yang kita bikin berbasis data. Jadi data dari yang sudah konfirmasi dan yang diduga ada konfirmasinya, dan kita juga melihat faktor resikonya siapa saja yang banyak penerbangannya datang di Indonesia. Hingga kini para ilmuwan masih terus melakukan penelitian dan belum bisa menjelaskan dengan detail apakah varian ini lebih menular dan mampu mengurangi efikasi vaksin COVID-19 yang sudah ada. Jika vaksinasi terbukti efektif, maka pemberian vaksin booster menjadi salah satu solusi sementara selain protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dari varian Omikron ini. Berdasarkan data vaksinasi COVID-19 per 28 November 2021, dari target 208.265.720 orang, sebanyak 138.530.231 orang telah divaksinasi tahap pertama. 94.339.737 orang sudah divaksinasi kedua, dan 1.224.868 orang sudah menerima vaksinasi ketiga.